Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nindya Zarsabila dengan NPM 21130411029. Di sini saya akan mempraktikkan video keterampilan dasar mengajar, memberikan variasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, alhamdulillah kita dapat bertemu pagi hari ini untuk melanjutkan pelajaran kita di minggu lalu ya. Ya, Bu. Oke, anak-anak hari ini pada sehat semua? Sehat, Bu. Sehat ya. Ini temennya ada yang nggak masuk ya? Siapa yang nggak Bu. masuk? Lucia Kenny, Bu. Oh, Lucia ini kenapa? Ibu katanya ban motornya kempes, Bu, di jalan. Oh iya, terlambat ya? Terlambat tidak masuk ini jadinya. Terlambat, Bu. Terlambat. Oke. Bilang, Bu. Oh iya, nanti tolong ya ketua kelas, tolong beritahu ibu terkait kronologisnya seperti apa dan juga suruh Lucianya untuk menghubungi ibu ya. Baik, Bu. Oke, coba ibu absen ya. Dinda Ramliani, Hadir, Bu. Afra, Hadir, Bu. oke. Berarti memang yang tidak hadir hanya Lucia ini ya? Iya, Bu. Bu, ada satu lagi, Bu. Siapa yang tidak hadir? Nabila. Oh, Nabila kenapa Nabila? Sakit katanya. Sakit. Oh ini sakit ya, sakit perut ya. Memang sekarang ini anak-anak harus jaga kesehatan ya karena cuacanya sudah mulai musim hujan sekarang ini. Iya, Bu. Sakit apa Nabila nih nak? Kayaknya mah deh, Bu. Oh mah. Iya. Iya mah itu pemicunya makanan. Jadi anak-anak harus menjaga pola makannya dan juga harus sarapan. Nah sekarang ibu tanya siapa yang hari ini sarapan? Saya. Oh sarapan semua ya berarti ya? Iya. Alhamdulillah ya, berarti memang anak-anak di sini sudah melakukan apa ya, hal baik gitu ya, karena sudah memulai paginya dengan sarapan, dengan menjaga dirinya supaya tetap sehat karena sekarang sedang musim penyakit. Iya. Semoga nanti kita doakan lekas sembuh ya dan saya supaya dapat bergabung untuk mengikuti pelajaran ibu. Amin. Oke, baik, sekarang ketua kelasnya tolong dipimpin dulu doa. Ibu. Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kita sudah absen, jadi sudah berdoa. Semoga pagi ini kita dapat melaksanakan pelajaran bahasa Indonesia dengan maksimal, melanjutkan dari minggu kemarin. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini mendapatkan berkahnya ya. Amin. Oke, sekarang ibu mau tanya, diingat materi kita minggu lalu? Lupa, aku lupa ya. Lupa. Oke, nggak apa-apa. Minggu lalu kita belajar tentang teks eksplanasi. Nah, sekarang kita mau melanjutkan nih materi dari minggu lalu. Kita akan belajar mengenai memahami dan menulis fenomena kecerdasan buatan. Oke, coba ibu mau lihat buku latihannya kemarin, catatannya sampai mana? Coba apa dilihat buku latihannya? Ini, Bu. Coba di sini. Ingat kan ya, Bu? Coba ibu lihat ada tugas kemarin. Oh iya, kemarin ada tugas ya ini ya. Iya. Nanti tolong ketua kelas tugasnya minggu lalu dikumpulkan, ditaruh ke meja ibu ya. Ibunya apa ibu para guru? Iya, Ibu. Oke. Makasih, Bu. Oke, untuk yang lain tugasnya nanti dikumpulkan ke ketua kelas. Tugas yang seperti punya Afra tadi, taruh di meja ibu ya, supaya bisa ibu lihat dan ibu cek. Baik, Ibu. Oke, kita langsung saja ya. Hari ini kita akan belajar mengenai memahami dan menulis fenomena kecerdasan buatan.
sebelumnya ibu mau tahu nih, anak-anak sudah tahu belum sih apa itu kecerdasan buatan? Ada yang bisa bantu jawab? Kayak robot itu bukan Bu? Nah, benar, robot. Ada lagi? Apa ya? Yo, ibu kasih clue ya. Kecerdasan buatan ini juga berkaitan dengan teknologi. Yo, anak-anak mulai mendapatkan pemantiknya. Itu ya Bu, yang apa namanya Bu? Iya Bu. Nah, benar. Ada juga teknologi AI, ada juga robot, dan masih banyak lagi kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan ini fungsinya untuk apa sih? Ada yang bisa bantu jawab? Buat membantu manusia. Untuk membantu manusia, Untuk mempermudah pekerjaan memudahkan pekerjaan. Ada lagi? untuk Ayo, ada lagi? apa ya? Oke, nggak apa-apa. Jadi memang kecerdasan buatan ini seperti yang udah disampaikan oleh anak-anak itu benar semua, untuk memudahkan pekerjaan manusia, untuk mengefisiensikan waktu, menghemat biaya, dan masih banyak lagi keunggulan-keunggulan yang bisa ditawarkan oleh kecerdasan buatan ini ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana memahami dan menulis fenomena kecerdasan buatan yang tengah marak di masyarakat. Nah, kira-kira apa aja ya? Oh iya, ini ada survei Pew Research Center menemukan bahwa lebih dari 80% orang Amerika percaya bahwa pada tahun 2050 robot akan mengerjakan lebih banyak pekerjaan dari yang kini dilakukan oleh manusia. Jadi sekitar 70% dari mereka percaya bahwa robot ini akan membuat kesenjangan ekonomi semakin buruk, kayak gitu. Nah, coba anak-anak telaah hipotesis atau analisis di teks di depan ini. Jadi bahwa orang Amerika itu percaya kalau misalkan pada tahun 2050 80% pekerjaan yang ada di masyarakat ini akan tergantikan oleh robot. Lantas bagaimana cara kita untuk bersaing agar tidak tergantikan oleh robot? Nah, hal itu coba ibu mau anak-anak diskusikan dengan teman sebangkunya mengenai fenomena ini. Nanti ibu mau dengar pendapat anak-anak tentang teks yang ada di depan ini. Ya, ibu kasih waktu 2 menit ya untuk mendiskusikan teks tersebut ya. Didiskusikan apa aja nih kira-kira pekerjaan yang dapat digantikan oleh robot, mengapa pekerjaan manusia ini bisa digantikan oleh robot. Mungkin anak-anak bisa mengemukakan pendapatnya gitu agar pembelajaran kita lebih tertib. Baik anak-anak, coba ibu mau dengar pendapatnya satu-satu mengenai teks yang ada di depan ini. Ada yang mau berpendapat atau memberikan opininya kayak mengapa 80% orang Amerika ini percaya bahwa pada tahun 2050 robot akan menggantikan banyaknya pekerjaan yang tadinya dilakukan oleh manusia. Yo, ada yang bisa memberikan pendapat? Saya Bu. Ya, Kak, boleh. Kalau percaya, kenapa orang Amerika itu percaya? Karena memang robot itu kan ini nggak punya capek yang lebih kayak manusia. Jadinya dia tuh bisa mengerjakan apapun itu tuh tanpa ada batasnya. Sedangkan manusia itu masih ada batasnya. Dan juga penggunaan robot ini mungkin bisa lebih simpel. Jadi mungkin benar di tahun 2050 pekerjaan itu semua akan digantikan oleh robot dan manusia akan banyak kehilangan mata pencarian atau pekerjaan. Maka dari itu mungkin manusia bisa mengembangkan hard skillnya dan juga skillnya agar bisa bersaing dengan kecerdasan buatan. Iya, benar sekali. Mari kita apresiasi untuk Afra. Ya, jadi yang disampaikan oleh Afra ini benar ya tadi anak-anak. Jadi memang balik lagi kepada efisiensi dan efektivitas yang bisa diberikan oleh kecerdasan buatan tersebut.
tersebut. Terutamanya di sini fokusnya robot ya. Jadi karena robot itu dianggap lebih efisien, mungkin lebih murah kualitasnya, dan juga bisa lebih cepat karena tenaganya tidak cepat habis seperti yang dikatakan oleh Akbar tadi. Itu benar. Nah, makanya ya itu benar, makanya di tahun 2050 sudah ada kemungkinan bahwa robot itu akan menggantikan pekerjaan manusia. Ada lagi yang mau berpendapat? Saya Bu. Ya boleh Dinda. Ya Bu, jadi saya tuh kemarin melihat Bu di TikTok tuh ada pekerjaan dengan menggantikan robot Bu. Itu pelayan kafe itu Bu. Jadi bukan lagi manusia tapi adalah robot gitu. Jadi menurut saya kenapa orang Amerika tuh percaya ya karena kecepatannya mungkin ya Bu, kecepatan dalam bekerja itu lebih bisa diandalkan gitu karena kan kalau manusia itu pasti lebih gampang capek gitu kan Bu, kayak bener yang dibilang sama Afra tadi Bu, gitu Bu. Iya benar sekali Dinda. Tepuk tangan untuk Dinda. Jadi sama ya dengan yang disampaikan oleh Afra tadi, bahwa ternyata robot ini lebih efisien dalam hal pekerjaan, dalam mengerjakan pekerjaan manusia, sehingga hal inilah yang akan berpotensi untuk menggantikan pekerjaan manusia di tahun 2050. Nah, anak-anak, kenapa Ibu menyinggung soal teks di depan? Ada yang tahu? Hal ini berkaitan dengan apa yang akan kita pelajari. Ayo, ada yang tahu kenapa? Ada yang bisa menganalisis teks di depan? Iya boleh. Argumentasi Bu. Argumentasi. Ada? Oh belum tahu ya. Nah, jadi ini sebenarnya sudah ada kata kuncinya. Jadi survei Pew Research Center menemukan bahwa lebih dari 80% orang Amerika percaya bahwa pada tahun 2050 robot akan mengerjakan lebih banyak pekerjaan dari yang dilakukan oleh manusia. Nah, pada kalimat tersebut itu merupakan kalimat hipotesis. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang ide pokok, ide pendukung, dan juga hipotesis. Nah, jadi yang di sini ini merupakan hipotesis yang mengemukakan bahwa pada tahun 2050 robot itu akan menggantikan pekerjaan manusia. Nah, oke, selanjutnya, nah kita akan mempelajari dulu sebelum masuk hipotesis, kita akan mempelajari tentang ide pokok dan ide pendukung. Anak-anak di sini ingin tahu apa itu ide pokok dan ide pendukung? Mau memberi masukan boleh? Ide pokok itu ide utama ya Bu. Iya benar. Ide pendukung Dinda bisa bantu jawab? Ya Bu, Iya. pendukung itu seperti memperkuat ya Bu, memperkuat untuk ide pokoknya gitu Bu. Iya benar sekali. Jadi anak-anak dalam membuat suatu teks itu tentunya ada ide pokok dan juga ide pendukung. Ide pokok itu biasanya terletak di awal kalimat, di awal paragraf, atau biasanya terletak di akhir paragraf. Sedangkan ide pendukung ini digunakan untuk mendukung ide pokok yang akan kita buat seperti itu. Jadi nih, baca ya. Jadi ide pokok atau ide utama dalam sebuah teks dapat diketahui melalui judul teks, kata kunci, dan kalimat pertama pada setiap paragraf. Adapun ide pendukung di dalam suatu teks terdapat pada subjudul atau pada kalimat penjelas di dalam sebuah paragraf. Jadi sudah paham ya perbedaan dari ide pokok dan ide pendukung ini? Sudah oke, baik sekali. Mari kita lanjutkan. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Coba anak-anak baca dulu paragraf yang ada di kotak kuning itu. Dibaca dulu. Sudah? Sudah dibaca? Oh iya. Oh di situ warnanya putih juga ya, sini kuning. Sudah ya. Jadi
Eh, kita baca ya, kalimat AlphaGo yang berbasis AI dibandingkan manusia sangatlah kentara. AI dapat menyimulasikan beberapa pertandingan dalam satu waktu secara bersamaan yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Pengalaman AlphaGo dan hasil belajarnya berkali-kali lipat. AlphaGo membuktikan dengan meraih predikat juara dunia Go pada tahun 2016 mengalahkan juara dunia sebelumnya. Nah, pada paragraf di atas bisa dilihat bahwa kalimat bercetak miring merupakan ide pokok paragraf dan disebut sebagai kalimat utama atau kalimat pokoknya. Sedangkan kalimat-kalimat selanjutnya merupakan kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Jadi gini ya kan. Jadi dalam membuat sebuah kalimat, sebuah paragraf, tentunya kita memerlukan suatu pokok utama atau subtopik yang akan mau kita bahas seperti itu. Jadi kalau di sini subtopiknya itu atau topik utamanya itu merupakan kelebihan AlphaGo yang berbasis AI dibandingkan manusia sangat kentara. Nah di sini anak-anak bisa lihat dengan jelas bahwa ada kata-kata yang membandingkan gitu. Dikata yang dibandingkan. Jadi AlphaGo yang berbasis AI itu dibandingkan dengan manusia. Nah, itu merupakan pokok utama yang ingin dibahas dalam teks tersebut. Berarti ketika kita membuat teks ini, kita memahami dan membaca teks ini, kalimat pertama ini kita pahami bahwa AlphaGo yang berbasis AI dibandingkan manusia sangat kentara kelebihannya. Oh berarti bagian ke bawah-bawahnya itu merupakan perpecahan atau penguraian dari kalimat utama tersebut seperti itu. Dapat dipahami? Pahami Bu. Oke, dapat dipahami ya. Sampai sini ada yang mau tanya dulu? Bu, kalau ide utamanya itu nggak di depan bisa nggak? Bisa. Kalau ide utama itu ditaruh di paragraf paling bawah juga bisa. Jadi tapi sangat jarang. Tapi memang ada beberapa teks yang ide pokoknya itu terletak di akhir paragraf. Gitu. Ya. Oke, selanjutnya di paragraf. Nah, paragraf itu ada 3. Paragraf deduktif, induktif, dan juga paragraf campuran. Ada yang bisa menjelaskan apa itu paragraf deduktif? Kalimat utamanya di awal paragraf. Ya. Paragraf induktif kebalikan dari induktif ya, berarti kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Sedangkan paragraf campuran kalimat utamanya terletak di awal dan akhir paragraf. Seperti itu ya. Jadi kalau anak-anak mau membuat sebuah teks itu bisa menggunakan paragraf deduktif atau paragraf induktif atau paragraf campuran. Hal itu disesuaikan lagi dengan kebutuhan anak-anak sendiri. Mau membuat teksnya itu seperti apa, mau mengulas topik tentang apa, jadi disesuaikan saja gitu. Lanjut. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai hipotesis. Di sini ibu mau dengar anak-anak ada yang tahu nggak sih hipotesis itu apa? Secara singkat ketika anak-anak mendengar kata-kata hipotesis dia tidak boleh. Hipotesis itu seperti anggapan kita gitu ya Bu. Anggapan boleh. Ada lagi? Ketika anak-anak mendengar kata hipotesis, kira-kira apa yang pertama kali terlintas di benak anak-anak? Ayo, ada yang bisa? Ada yang bisa lagi menjawab? Cukup? Oke, jadi Ibu jelaskan ya bahwa hipotesis itu bisa disebut sebagai dugaan, prasangka, seperti itu. Tapi hipotesis ini berbeda juga dengan argumentasi. Kalau argumentasi, anak-anak itu berargumen sesuai dengan pendapat pribadi anak-anak. Sedangkan kalau hipotesis itu dugaan-dugaan yang dikaji secara ilmiah. Nah, di sini dapat dipahami ya perbedaannya ya antara hipotesis dan juga argumentasi. Ya
Kalau hipotesis tadi apa? Dugaan Bu. Kalau argumentasi? Argumentasi itu penjelasan Bu pada Bu. Belum lengkap ini berarti ya tadi ya. Bu. Coba Ibu jelaskan sekali lagi ya. Jadi kalau argumentasi itu berdasarkan argumen atau pendapat pribadi seseorang. Sedangkan hipotesis merupakan dugaan-dugaan yang dikaji secara ilmiah. Jadi perbedaannya di situ ya anak. Jadi kalau anak-anak paham tentang konsep subjektif dan objektif, nah sama seperti itu. Kalau objektif itu hipotesis. Jadi hipotesis itu harus dibuat berdasarkan kenyataannya gitu. Kalau misalkan subjektif itu bisa berdasarkan prasangka pribadi penulis gitu. Misalkan kayak seperti saya berprasangka kalau misalkan kayaknya dia suka sama saya gitu. Nah itu masih prasangka argumentasi kita pribadi gitu. Berbeda dengan hipotesis tadi. Nah kalau menurut KBBI dari menjelaskan makna hipotesis sebagai berikut. Sesuatu yang dianggap benar untuk alasan atau pemutaraan pendapat, teori, proposisi, dan sebagainya. Meskipun kebenarannya masih harus dibuktikan, anggapan dasar. Jadi hipotesis itu seperti yang tadi Ibu jelaskan bahwa ini merupakan anggapan-anggapan, tapi memang harus dibuktikan anggapan tersebut. Kalau misalkan argumentasi ya kita hanya sekedar berargumen, kita berpendapat, walaupun kita tidak mengetahui apakah itu benar atau itu salah. Sedangkan kalau hipotesis kita harus anggapan-anggapan yang harus dibuktikan secara ilmiah gitu. Nah, maksudnya hipotesis sering juga disebut sebagai dugaan, tetapi tentu dugaan yang berdasar atau bersifat ilmiah. Ciri utama bahwa sesuatu disebut bersifat ilmiah yang logis atau dapat dinalar dengan akal sehat. Jadi hipotesis itu juga harus dibuktikan secara ilmiah dan berdasarkan dengan dapat dinalar dengan akal sehat. Misalkan anak-anak mengeluarkan hipotesis kalau kucing itu kakinya 5. Nah itu kan tidak berdasarkan dengan fakta dan ilmiahnya kan. Jadi hal itu tidak bisa disebut sebagai hipotesis. Mungkin bisa disebut sebagai argumentasi, tapi argumentasinya pun argumentasi salah gitu, tidak benar gitu kan. Dapat dipahami ya? Dapat dipahami anak-anak? Iya Bu. Oke, sekarang Ibu mau anak-anak pikirkan satu hipotesis yang bisa dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Bisa? Bisa Bu. Oke, Ibu tunggu 5 menit ya. Ibu tunggu 5 menit, anak-anak silakan pikirkan satu hipotesis yang dapat dikembangkan menjadi sebuah kalimat. Oke, ditulis di bukunya masing-masing ya. Nanti akan kita bisa. Silakan. Anjir, bentar ya. Ibu belum berpikir ya teman-teman. Belum berpikir teman-teman. Satu aja. Enggak? Kamu Hipotesisnya kayak gini, bahwa buku pelajaran bahasa Indonesia dapat digantikan oleh buku pembelajaran online melalui web gitu loh coy. Di tahun 2000 berapa, jadi kan hipotesis itu bisa dikembangin. Kenapa lo berhipotesis demikian? Oh karena dibangun oleh AI Bu. Bisa itu untuk cetak diganti sama ini. Ya aksen nggak usah tulis tangan, pakai Face ID. Ya. Oke anak-anak, tadi Ibu sudah minta untuk anak-anak membuat hipotesis. Coba Ibu mau lihat hasil kerjanya. Apakah sudah selesai? Sudah Bu. Oh iya, bagus. Hipotesisnya bagus ya. Ini mana hasil kerja hipotesisnya? Ibu. Oh iya. Oh ini bagus hipotesisnya ya. Coba Ibu mau salah satu dari anak-anak mengemukakan hipotesisnya. Yuk Ibu, boleh dikira? Ibu, jadi hipotesis yang sudah saya buat itu mengenai absen Bu, absen siswa yang tidak harus ditulis tangan atau diketik gitu Bu. Jadi kita pakai Face ID atau menjadi gitu Bu. Iya.
bagus. Kalau itu kan Buat itu berenjak. Emang iya, babi lah. oh. Apa dengan benar? Ya, kalau teorinya harus ini kuantitatif tadi ya Allah. Tuh. Emang sudah Ya tadi. nanti kalau gue sebentar. Jangan ditanya, lu nggak tahu. Apa itu? Ayo. Coba. Belum. Aku bagus. Gua lagi seminar proposal lagi. Ya Allah. Ada yang terlalu. Udah nggak apa-apa, udah menit kok. Jadi saja. Emang gimana beneran? Ya, aku tuh kasih sampai ya, harus berdasarkan teori, jadi harus logis. Kenapa bisa digantikan sama Face ID? Oh, karena melihat dari efisiensinya Bu. Kalau misalkan ini bentar. Baik anak-anak, apakah tugas hipotesis yang tadi Bu Dina sudah dikerjakan? Sudah, Bu. Sudah ya, coba Ibu periksa ya. Iya. Hasil kerjanya. Oke, Alfana, ini bagus kan hipotesisnya? Iya, bagus hipotesisnya ya. Coba punya Dinda Ibu mau lihat. Oh, hipotesisnya sangat menarik ya. Ya, nanti bisa dikembangkan lagi menjadi paragraf ya. Oke, coba Ibu sekarang mau dengar salah satu dari anak-anak mengemukakan hipotesis yang tadi sudah dikerjakan. Saya Bu. Ya, Dinda boleh. Bu, jadi hipotesis yang saya buat ini mengenai absen siswa yang tidak harus ditulis tangan atau diketik gitu Bu. Jadi kita pakai Face ID atau fingerprint gitu Bu. Kenapa kayak gitu? Karena pertama hemat kertas ya Bu. Jadi kan kita tidak perlu membuang kertas gitu Bu. Kedua efisiensi waktunya Bu. Jadi ketika hadir itu langsung gitu Bu, langsung isi presensinya. Gitu sih, Oh Bu. iya, benar sekali. Mari kita apresiasi untuk Dinda. Nah, benar sekali. Tadi yang disampaikan oleh Dinda itu merupakan hipotesis tentang presensi, tentang absen ya. Jadi memang kemungkinan hal itu bisa diterapkan. Seingat Ibu di sekolah-sekolah internasional itu juga sudah menerapkan hal tersebut ya. Ada yang absennya menggunakan kartu. Jadi memang langsung gitu ya. Dan itu juga meminimalisir adanya kecurangan. Misalkan tidak hadir tapi ditulisnya hadir seperti itu. Kalau misalkan kita menggunakan Face ID atau menggunakan kartu, hal itu tentunya akan meminimalisir kecurangan juga. Nah, sangat bagus ini hipotesisnya ya. Nih. Oke, nah anak-anak, tadi kita sudah belajar mengenai apa saja? Kalimat pokok dan kalimat pendukung, dan kita juga sudah mempelajari tentang hipotesis ya. Semoga materi yang Ibu sampaikan hari ini itu dapat diterima dan dipahami oleh anak-anak ya. Oke, coba sekarang Ibu mau mengulas sedikit tadi. Ada yang masih ingat tidak tentang ide pokok? Ada yang masih ingat tentang ide pokok? Saya Bu. Boleh Dinda. Ya Bu, jadi di pokok itu mengenai apa Bu, penjelasan gitu Bu. Ya, ide pokok itu ide atau pokok-pokok kalimat yang ditulis di awal paragraf. Jadi, oke, jadi Ibu mau tahu juga yang ide pendukung? Ide pendukung itu kayak tambahan untuk buku setelah adanya ide pokok. Ya, benar sekali. Jadi ide pendukung digunakan untuk mendukung atau memperkuat argumen-argumen yang sebagai perincian dari ide pokok. Oke, Ibu tadi mau tahu juga tentang hipotesis. Ada yang mau menjelaskan ulang apa itu hipotesis? Ayo. Hipotesis itu Dugaan. Ayo Dinda, apa hipotesis? Hipotesis itu merupakan peranggapan itu Bu, anggapan kita mengenai suatu hal. Tapi harus secara ilmiah. Ya. Ya, benar sekali. Mari apresiasi untuk hari ini. Oke, anak-anak, hari ini kita sudah mempelajari tentang 3 materi ya, tentang ide pokok, ide pendukung, dan juga hipotesis. Semoga materi hari ini dapat diterima dan menjadi amal bagi kita semua ya. Sekarang Ibu mau memberi tugas untuk dikerjakan nanti di rumah.
membuat satu hipotesis dan dikembangkan menjadi paragraf ya, menjadi 2 paragraf seperti itu. Dan juga harus memasukkan ide pokok dan ide pendukungnya. Dapat dipahami? Dapat dipahami. Dapat dipahami ya. Minggu depan tugasnya tolong dikumpulkan ke ketua kelas. Ketua kelas tolong bukunya nanti dihimpun, dijadikan satu, kumpulkan ke meja ibu. Dapat dipahami? Dapat dipahami, Bu. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran hari ini ya. Mari untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Baik anak-anak, setelah ini kalian melanjutkan ke pelajaran apa? IPA, Bu. Pelajaran IPA. Oke. Siapa gurunya? Gurunya Bu Diah, Bu. Budiah. Oke. Nanti setelah ini kelasnya dirapikan untuk melanjutkan ke pelajarannya Budiah. Terima kasih anak-anak. Ibu pamit dulu. Terima kasih dan sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum. Salam, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Andini Dara Ananti dengan FPN 31 sebagai observer lisan dari saudara Andini Zahra Sabila dengan rekan saya sebagai observer tulis Nia Osyadiza. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hasil analisis kami, hasil observasi kami mengenai keterampilan mengadakan variasi dalam pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh saudara Anindya. Terdapat beberapa komponen dalam penilaian kami. Untuk yang pertama, variasi dalam mengajar guru. Saudara Anindya telah mengadakan variasi dalam gaya mengajar guru seperti suara. Saudara Anindya telah memberikan variasi dalam nada suara, volume, kecepatan berbicara. Kemudian yang kedua pada mimik dan gerak. Saudara Anindya telah mengadakan perubahan mimik dan gerak seperti tangan dan badan untuk memperjelas penyajiannya. Kemudian telah mengadakan kesenyapan seperti sengaja memberikan waktu senyap atau hening dalam pembicaraannya. Kemudian terjadinya kontak pandang antara Anindya dan siswa dalam seperti melayangkan kontak pandang dan melakukan kontak pandang dengan siswanya. Yang kelima, perubahan posisi. Saudara Anindya telah melakukan bergerak dalam kelas untuk maksud yang berbeda-beda. Dan yang terakhir, dalam variasi dalam mengajar guru, yaitu memusatkan. Saudara Anindya telah memberikan tekanan pada butir-butir yang penting dari penyajiannya dengan menggunakan bahasa lisan seperti dengan baik-baik, perhatikan, dan lain-lain. Dan isyarat yang cocok seperti mengangkat tangan atau menunjuk dengan jari. Akan tetapi, dalam keterampilan mengadakan variasi, saudara Anindya belum mengadakan variasi visual seperti penggunaan media alat bantu pengajaran seperti menulis papan tulis atau menggunakan gambar atau benda dan sebagainya. Kemudian dalam variasi aural belum dilakukan oleh saudara Anindya seperti menggunakan suara langsung atau rekaman dalam pengajarannya. Dan juga belum adanya variasi alat bantu yang dapat dipegang dan dimanipulasi. Seperti guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memegang atau memanipulasi benda-benda atau alat bantu pengajaran. Tapi pada komponen yang terakhir, pada variasi pola interaksi dan kegiatan siswa, saudara Anindya telah melaksanakan memperkenalkan perubahan dalam pola interaksi antara guru dengan siswa dan juga menganeka-ragamkan kegiatan belajar siswa yang terlibat. Demikian hasil observasi dari kami mengenai keterampilan mengadakan variasi dalam pembelajaran yang telah dilakukan oleh saudara Anindya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada saudari Andini dan Mio Hariza selaku observer lisan dan observer tulis saya pada keterampilan dasar mengajar variasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.